Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Izzah Nuha, mahasiswa Sastra Indonesia semester 4. Kali ini, aku akan membacakan Hikayat Raja Kulawandu. Simak terus ya ceritanya. Cerita ini aku ambil dari skripsi Kukuh Budiono dengan judul Hikayat Raja Kalawandu, suntingan teks dan analisis struktur naratif. Hikayat ini bercerita tentang apa sih? Hikayat ini menceritakan kisah kepahlawanan dari anak Raja Kulawandu bernama Putra Jayapati dari negeri Langgam Jaya. Raja Kulawandu dan Permaisuri menginginkan seorang anak laki-laki sebagai penerus tahta kerajaan. Karena tak kunjung diberi keturunan, Raja Kulawandu meminta kepada ahli nujum untuk melihat dalam nujumnya mengenai kelahiran anaknya. Ahli nujum mengabarkan bahwa raja akan segera memperoleh anak laki-laki yang hebat. Harapan Raja Kulawandu terkabul, Permaisuri mengandung anak laki-laki. Setelah lahir, Raja Kulawandu meminta saran kepada ahli nujum untuk menamai anaknya. Ahli nujum menamainya Putra Jayapati dan melihat bahwa anak Raja Kulawandu akan menjadi raja yang hebat. Namun, saat usia 7 tahun, ia harus dipisahkan dari orang tuanya, diculik oleh binatang berkaki 4 dan bertemu lagi dengan raja saat usia 30 tahun. Ketika anaknya berumur 7 tahun, Raja Kulawandu tidak mau berpisah dengan anaknya, sehingga ia mengumpulkan semua menteri dan hulu balang istana untuk menjadi pengasuh Putra Jayapati. Suatu hari, saat Raja Kulawandu tertidur dan tidak mengawasi anaknya, Putra Jayapati diculik oleh jin yang menjelma kuda emas dan dilarikan masuk hutan menuju Bukit Mahabiru. Raja Kulawandu memerintahkan semua menteri dan hulu balang mencari Putra Jayapati, namun tidak berhasil. Putra Jayapati diculik oleh kuda emas dan dibawa ke Bukit Mahabiru agar ia berguru ke Begawan Narada karena ia akan menghadapi perang besar nantinya. Begawan Narada mengajarkan ilmu kesaktian dan tata cara berperang kepada Putra Jayapati bersama dengan anak-anak raja dan pertapa murid Begawan Narada. Begawan Narada ingin menguji murid-muridnya dengan menjadikannya dirinya raksasa yang besar dan menakutkan ketika muridnya sedang bermain. Semua murid Begawan Narada lari dan bersembunyi, kecuali Putra Jayapati. Ia hendak melawan raksasa tersebut. Perang pun terjadi antara Putra Jayapati dan raksasa jelmaan Begawan Narada selama 7 hari 7 malam. Mengetahui ilmu dan kesaktian Putra Jayapati yang hebat, Begawan Narada memerintahkannya untuk berguru pada orang lain. Begawan Narada memberikan cambul hikmah berisi 4 pahlawan jin dan rakyatnya. Cambul hikmah tersebut adalah Sang Gamukasin, Sang Kuda Kampa, Sang Setiara, dan Taratek Semandu. Putra Jayapati berpamitan kepada Begawan Narada dan semua teman seperguruannya. Dalam perjalanan, Putra Jayapati tersesat dan berhenti di sebuah tasik ajaib. Di situ ia bertemu dengan tengkorak bernama Bujang Jura. Bujang Jura mengingatkan pada Putra Jayapati untuk berhati-hati karena ada raksasa yang suka membunuh saat manusia tidur. Mendengar hal itu, Putra Jayapati berpura-pura untuk tidur dan melawan raksasa tersebut. Putra Jayapati berhasil merebut pedang yang digunakan raksasa itu dan membunuhnya. Putra Jayapati melanjutkan perjalanan dan melihat sebuah negeri bernama Ganggawijaya. Ia memutuskan untuk pergi ke negeri tersebut. Di negeri itu, ia bertemu dengan Chandra Nurlela, putri dari Raja Ganggawijaya. Putra Jayapati jatuh cinta pada Chandra Nurlela, begitupun sebaliknya. Suatu hari, Raja Indraperi hendak menikahkan anaknya yang bernama Raja Indrawarna dengan Chandra Nurlela. Namun, Chandra Nurlela menolak dan mengatakan bahwa ia sedang bersama Putra Jayapati. Mendengar hal itu, Raja Ganggawijaya selaku ayah Chandra Nurlela marah dan menyuruh hulu balangnya menangkap Putra Jayapati. Raja Ganggawijaya berperang dengan Putra Jayapati, namun ia kalah sehingga ia meminta bantuan pada Raja Indraperi. Pasukan Raja Indraperi yang dipimpin oleh Raja Indrawarna berperang dengan pasukan Putra Jayapati yang dipimpin 4 pahlawan jin.
Banyak pasukan Raja Indapuri yang mati dan terluka, begitu pula dengan pasukan Putra Jayapati. Mengetahui hal itu, Putra Jayapati turun dari Mahlihai untuk membantu. Akhirnya, bertemulah Putra Jayapati dengan Raja Indrawarna dalam peperangan. Terjadi perang kesaktian antara kedua anak raja tersebut. Raja Indrawarna berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Putra Jayapati. Mengetahui Raja Indrawarna dibunuh, ketiga saudaranya hendak menyerang Putra Jayapati, namun dicegat oleh 4 pahlawan jin dan dilawannya. Ketiga bersaudara itu mati di tangan pahlawan jin. Raja Indrapuri mundur dan pulang ke negerinya dengan membawa keempat mayat anaknya. Putra Jayapati kembali ke negeri Ganggawijaya dan hendak mengawini Tuan Putri. Raja Ganggawijaya akhirnya menyetujui pernikahan putrinya dengan Putra Jayapati. Setelah menikah, Putra Jayapati membawa Tuan Putri ke negerinya untuk bertemu dengan ayah dan ibu. Pulanglah Putra Jayapati ke negeri Langgam Jaya dan bertemu dengan Raja Kulawandu beserta permaisuri. Raja Kulawandu senang anaknya telah kembali dan mengangkatnya menjadi raja di negeri Langgam Jaya, bergelar Maharaja Bikrama Indradewa, sehingga kekalah kebahagiaan Putra Jayapati dengan Tuan Putri Candanugrah. Sekian dari aku, seperti itulah cerita dari Hikayat Raja Kulawandu.